Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Agnes Yosepanebal. Dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang tantangan praktikum pada week yang ketiga tentang fitur update. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan fitur baru untuk dapat mengubah data to-do list yang telah ditambahkan ke dalam model. Terus kita di sini ada inputan berupa teks berwarna merah. Nah, kita akan bahas codingan yang telah saya buat. Kita mulai dari sini. Ini sedang mendeklarasikan. Nah, di sini saya pakai dengan NIM saya, yakni 11S22052. Kemudian ada bagian public static string, model sama dengan new string 10. Nah, di sini ini merupakan deklarasi dan inisialisasi array model dengan panjang 10. Nah, array ini kita gunakan untuk menyimpan daftar tugas to-do list dalam bentuk string. Nah, nanti kita simpan tipe datanya itu dalam bentuk string. Kemudian bagian public static Java util.scanner scanner sama dengan new Java util scanner system in. Di sini kita mendeklarasikan sebuah objek scanner yang kita gunakan untuk mengambil input pengguna melalui keyboard, yakni system in. Kemudian kita masuk pada bagian public static void main show to do list. Nah, di sini kita menggunakan sebuah metode yang akan kita gunakan, kita pakai untuk menampilkan daftar tugas, yakni yang kita namakan tadi to do list, ke layar. Nah, nanti metode ini akan mencetak tugas-tugas yang ada dalam array model, nah ditampilkan nanti di layar. Kemudian kita masuk pada bagian public static void show to the list. Yang show to the list ini tadi kan mencetak tugas-tugas yang ada dalam array model layar. Kemudian kita masuk pada bagian public static void add to do list string to do. Nah, di sini kita menggunakan metode yang akan kita fungsikan untuk menambahkan tugas baru ke dalam daftar tugas to do list. Nah, metode ini memiliki parameter to do yang merupakan tugas yang ingin kita tambahkan. Nah, metode ini akan mencari indeks yang masih kosong dalam array model dan menambahkan tugas baru di sana. Nah, di sini juga nanti akan dijelaskan itu mengecek apakah array modelnya sudah penuh atau masih ada indeks yang kosong. Kemudian, nah jika ada nanti indeks yang masih kosong, jika ada nanti indeks yang masih kosong, maka is full akan diatur ke false dan target index akan diatur dengan indeks pertama yang masih kosong. Nah, jika array modelnya sudah penuh, semua indeksnya sudah terisi, nanti maka is full akan tetap bernilai true dan target indeksnya akan tetap -1 karena tidak ada indeks yang bisa digunakan untuk menambahkan tugas. Kita masuk pada bagian ini. Jika penuh. Nah, jika array modelnya itu sudah penuh atau is full-nya itu nanti bernilai true, nah kode ini akan menggandakan ukuran array dengan membuat array baru yang 2 kali lebih besar nantinya. Kemudian kita masukkan variabel temp. Nah, di sini kita menyimpan array model yang lama. Kita simpan di sini array model yang lama. Kemudian kita akan buat array model yang baru dengan ukuran 2 kali lebih besar daripada yang lama. Nah, selanjutnya program ini akan mengcopy elemen-elemen dari temp ke array model yang baru.
Nah, hal ini kita lakukan untuk memastikan bahwa data yang lama tetap ada, tapi dalam array yang lebih besar. Kemudian kita masuk pada bagian yang ini, men- menambahkan tugas ke posisi yang data array-nya nol. Nah, di sini, jika terdapat target indeks yang tidak sama atau dengan min satu, nah min satu itu tadi kan menunjukkan bahwa ada indeks yang kosong dalam array model. Nah, jika nanti target indeksnya tidak sama dengan min satu, kode ini akan menambahkan tugas baru, yakni to do, dengan indeks tersebut. Nah, kemudian jika nanti tidak ada indeks yang kosong dalam array atau semua indeksnya sudah terisi, maka kode akan mencari indeks yang pertama kali memiliki nilai nol. Nah, dalam array memiliki nilai nol dalam array. Nah, selanjutnya akan menambahkan tugas baru di sana. Kemudian pada bagian menghapus to-do list atau yang biasa kita bilang menghapus tugas dari daftarnya. Nah, metode remove to-do list atau integer position ini kita gunakan untuk menghapus tugas dari daftar berdasarkan posisi atau berdasarkan indeks. Nah, yang pertama, kode ini akan memeriksa apakah posisi yang diminta pengguna melebihi panjang array model atau apakah elemen pada posisi tersebut adalah nol. Nah, jika nanti salah satu kondisinya ini terpenuhi, yakni em, posisi yang diminta pengguna melebihi panjang array model atau elemennya pada posisi tersebut bernilai nol, maka penghapusan tidak akan dilakukan dan metode akan mengembalikan nilai false. Nah, nanti jika em, posisinya valid dan elemen pada em, posisi tersebut bukan bernilai nol, bukan nol, maka kode ini akan menggeser elemen-elemen berikutnya untuk mengisi posisi yang dihapus. Nah, ini kita lakukan dengan menggantikan elemen pada indeks ke satu dengan elemen pada indeks ke posisi selanjutnya dan seterusnya hingga ke elemen yang terakhir atau indeks terakhir yang akan diatur menjadi nilai nol. Nah, metode ini akan mengembalikan nilai true jika penghapusan berhasil kita lakukan. Nah, dengan kode yang sudah kita bahas di atas itu nanti kita akan menambah, menghapus, dan mengelola tugas dalam daftar to-do list, serta mengubah ukuran array jika daftar tugasnya penuh. Dan kita bisa menyimpan lebih banyak tugas nanti di sana. Kemudian kita lanjut pada bagian ini, public static boolean. Nah, pada bagian ini, em, eh, metode ini atau change to the list integer position string to do kita gunakan untuk mengubah atau em, memodifikasi tugas yang ada di daftar to do list pada posisi tertentu. Kemudian yang pertama kode ini akan memeriksa apakah posisi yang diminta oleh pengguna itu valid, yakni rentang satu hingga panjang array model. Dan apakah em, tugas pada posisi tersebut tidak nol. Kemudian, nah jika kedua kondisi itu terpenuhi, maka kode ini akan mengambil tugas yang ada pada posisi tersebut dan menggantikan tugas tersebut dengan tugas baru yang diinputkan oleh pengguna.
tetapi hanya dengan mengkapitalisasi kata-kata setelah kata-kata pertama. Nah, maksudnya itu kita membuat kata-kata setelah spasi menjadi huruf kapital. Nah, hasil perubahan ini kemudian disimpan kembali dalam array model dan metode ini akan mengembalikan nilai true jika perubahannya itu berhasil dilakukan dan akan mengembalikan nilai false jika perubahannya itu tidak berhasil dilakukan. Nah, sini ada meminta inputan dari pengguna atau kita menginput yakni string info. Nah, pada bagian ini kita menggunakan ini untuk meminta input dari pengguna dengan menampilkan pesan info. Kemudian nanti metode ini akan mencetak pesan info ke layar, lalu mengambil input dari pengguna melalui scanner dan mengembalikan input tersebut ke dalam bentuk string. Nah, di bagian test input, nah kita di sini menguji apakah fungsinya untuk menguji fungsi inputnya itu. Nah, nanti di metode ini akan diminta memasukkan rencana kegiatan atau to do dan nanti akan dicetak rencana kegiatan tersebut ke layar. Kemudian pada bagian view to do list, nah di sini adalah bagian utama program yang menjalankan tampilan untuk menampilkan daftar to do list dan menu-menu pilihannya nanti. Nah, selama nanti ada loop while em, yakni true, nanti metode ini akan menampilkan daftar to-do list menggunakan show to-do list. Nah, ini akan menggunakan show to-do list dan kemudian akan menampilkan menu pilihan. Nah, nanti pengguna akan diminta untuk memilih antara menambahkan tugas baru atau yang dibuat view add to-do list, menghapus tugas atau remove to-do list, mengubah tugas atau edit to-do list, atau keluar dengan X. Nah, inputan pengguna akan dibaca menggunakan metode input dan diproses dalam switch case. Nah, jika pengguna nanti memilih X, maka loop akan diberhentikan. Kita masuk pada bagian menampilkan view, menambahkan to-do list. Nah, di sini artinya kita view to-do list kan. Metode ini merupakan bagian dari tampilan untuk menambahkan tugas baru ke daftar to-do list. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan tugas baru melalui input. Jika pengguna nanti memasukkan X, maka tugas X tidak akan maka tugas X akan ditambahkan ke daftar dan tidak akan mengubah daftar tugas. Nah, jika pengguna nanti memasukkan sebuah inputan yang bukan X, maka tugas tersebut akan ditambahkan ke daftar menggunakan metode add to do list. Kita masuk pada bagian remove to do list. Nah, di sini kita menggunakan metode ini untuk menampilkan tampilan pengguna untuk menghapus tugas dari daftar to-do list. Nah, pertama-tama, kode ini mencetak pesan menghapus to-do list ke layar untuk memberitahu pengguna bahwa mereka berada dalam metode penghapusan. Selanjutnya, metode ini akan meminta pengguna untuk memasukkan nomor indeks dari tugas yang ingin dihapus melalui metode input. Nah, nanti jika penggunanya menginput X, maka tugas X tidak akan dihapus. Nah, jika nanti penggunanya memasukkan nomor tugas yang ingin dihapus, maka kode akan memanggil metode remove to do list untuk mencoba menghapus tugas tersebut. Nah, nanti jika penghapusannya berhasil, maka pesan gagal menghapus to do list baru titik 2
dalam kurung nomor akan dicetak ke layar jika penghapusannya itu gagal. Kemudian view to-do list. Nah, di sini metode ini kita gunakan untuk menampilkan tampilan pengguna untuk mengubah atau mengedit tugas dalam daftar to-do list. Nah, pertama-tama kode ini mencetak pesan mengubah to-do list ke layar untuk memberitahu pengguna bahwa mereka dalam metode pengubahan. Selanjutnya, nanti metode ini meminta pengguna untuk memasukkan nomor indeks dari tugas yang ingin diubah melalui metode input. Jika pengguna nanti memasukkan X, maka pengubahan tidak akan dilakukan atau akan batal dilakukan. Nah, jika pengguna memasukkan nomor tugas yang ingin diubah, maka kode akan meminta pengguna untuk memasukkan tugas baru melalui input. Kemudian, change to do list ini dipanggil eh, untuk mencoba mengubah tugas pada indeks yang sesuai dengan tugas baru yang dimasukkan oleh pengguna. Nanti jika pengubahannya berhasil, outputnya itu nanti gagal mengubah to-do list titik dua dalam kurung nomor. Akan dicetak ke layar. Nah, jika pengubahannya itu gagal. Kedua metode yang tadi, view to-do list sama view menghapus to-do list sama view mengubah to-do list ini akan memungkinkan pengguna atau user seperti kita untuk berinteraksi dengan daftar to-do list untuk kita menghapus atau mengubah tugas sesuai dengan nomor indeks yang mereka pilih. Nah, jika operasi gagal, misalnya nomor yang dimasukkan tidak valid, maka pesan kesalahan akan dicetak ke layar untuk memberitahu pengguna tentang kegagalan tersebut. Nah, kita masuk pada bagian kita akan coba menjalankan kode programnya. Nah, di sini akan kita sesuaikan dengan modul. Nah, di modul itu yang pertama kita memilih satu. Nah, di sini akan keluar output menambah to-do list karena yang pertama itu kan menambah. Nah, kalau kita nanti inputkan X, nanti batal akan kode programnya akan selesai. Di dalam modul kita disuruh menambahkan belajar PBO. Nah, kita lihat pada bagian ini em, sudah ada to-do list-nya itu belajar PBO. Kemudian sesuai modul kita disuruh memilih satu lagi. Nah, di sini satu itu kan menambah. Nah, kita akan menambahkan to-do list-nya itu. Nanti jika kita memilih X, maka akan batal. Sesuai modul kita akan tulis belajar Papue. Nah, kita lihat pada bagian ini sudah keluar outputnya itu yaitu to-do list kita ada dua, belajar PBO dan belajar Papue. Kemudian kita sesuaikan dengan modul, kita memilih tiga, yakni ubah. Kita klik tiga. Nah, tiga itu kan mengubah to-do list. Nanti jika kita memilih X, maka kode programnya akan selesai. Nah, nomor yang akan kita ubah itu kan ada di sini. Hmm, nomor yang akan diubah. Nah, kita pilih nomor 2. Nah, kita masukkan inputan to-do list baru, yakni belajar Daspro.
Nah, to-do list kita sudah berubah. Yang tadinya itu belajar PBO yang pertama, yang kedua itu belajar PAPW. Setelah kita ubah, nah itu menjadi kita ubah nomor duanya itu yang harusnya belajar PAPW jadi belajar Daspro, maka to-do list kita itu jadi belajar PBO yang pertama dan yang kedua itu belajar Daspro. Kemudian kita pilih X untuk keluar dari codingan. Nah, artinya programnya sudah selesai. Itu dulu kita hanya ada dua. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.